Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Sudah siapkah hari ini kita untuk belajar? Yuk, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Dengan menuliskan isi dari tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks penjelasan atau eksplanasi pada media cetak atau elektronik secara tepat. 2. Dengan membandingkan artikel, siswa mampu membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia secara percaya diri. 3. Dengan menganalisis, siswa mampu mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat secara mandiri. Perhatikan gambar kegiatan berikut. Nah, di samping ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, ada yang kegiatan membatik, memahat, menangkap ikan, dan bercocok tanam. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, kegiatan apakah yang kamu lihat? Nah, di gambar tampak ini ada kegiatan membatik, memahat, menangkap ikan, dan menanam padi. Apakah tujuan kegiatan tersebut dan bagaimana pengaruh kegiatan tersebut? Nah, tujuan kegiatan tersebut adalah membatik itu untuk menghasilkan batik. Nah, seorang pemahat ini bertujuan untuk menghasilkan karya, yaitu berupa patung ya, hasil pahatannya. Yang ketiga, nelayan ini menangkap ikan, tujuannya adalah untuk memperoleh hasil ikan yang nanti dapat diperjualbelikan. Dan yang keempat, yaitu kegiatan bercocok tanam, ini tujuannya adalah untuk menghasilkan beras. Nah, pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, budaya masyarakat setempat akan berpengaruh juga terhadap pembangunan ekonominya. Misal, pada daerah pengrajin batik, maka akan menghasilkan batik yang nantinya akan menjadi objek wisata sebagai sentra batik. Yang keempat, bagaimanakah dengan kegiatan masyarakat yang ada di luar tempat tinggalmu? Nah, pasti di setiap wilayah masyarakat kita memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Di daerah dataran rendah atau daerah perairan banyak yang bermata pencarian sebagai nelayan, sehingga mereka bekerja sebagai nelayan, pemandu wisata, kemudian pengrajin, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mata pencahariannya sebagai petani bercocok tanam. Nah, jadi setiap wilayah memiliki kegiatan masyarakat yang berbeda-beda. Terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita membaca teks peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut.
Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Werebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Teruyan di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat, merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemirin, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat desa Gantong Belintung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal yaitu Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di desa Gantong, tanah kelahirannya. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, tugas kalian tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kemudian, kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada buku BDR kalian ya. Perajin batik Osing. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah pengrajin, seperti daun kerangkong sejenis kangkung, daun lantoro, daun mangga, daun jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritasnya adalah usaha yang sangat kecil, usaha kecil dan menengah atau UMKM. Bupati Banyuwangi Abdullah Ajwar Anas mengatakan pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para pengrajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival atau BBF dan Swarna Fest yang digelar pada 9 Oktober 2016. BBF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi pengrajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para pengrajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik, jelas Pak Bupati. Salah satu pengrajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya.
Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungan karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Berdasarkan teks bacaan tersebut, silakan tugas kalian jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa tujuan utama diadakan kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? 2. Apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pengrajin batik dan masyarakat Banyuwangi? 3. Bagaimana pengaruh pengguna pewarna alami pada pembangunan ekonomi para pengrajin batik? 4. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Dan 5. Adakah kegiatan serupa di daerahmu? Jika ada, apa tujuan? Dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat, pasti ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Kita dapat melaksanakannya dengan baik karena setiap pihak yang terlibat melaksanakan peran dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, tujuan bersama dapat tercapai. Apa yang terjadi jika tanggung jawab tidak dilaksanakan? Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak bertanggung jawab, maka ia akan menanggung akibat dari perbuatannya. Apa saja akibat sikap kita jika tidak bertanggung jawab? 1. Tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh orang lain. 2. Menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. 3. Membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.